Halo Tribunar, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Sabtu 5 April 2025. Selama beberapa menit ke depan, sejumlah informasi terkini dari Maluku akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Pengusaha emas di Ambon diduga tipu teman baik sendiri hingga ratusan juta rupiah. Seorang wanita bernama Dwi Monika Jani, 29 tahun diduga melakukan penipuan terhadap teman baiknya sendiri, gadis Kainama 34 tahun, dengan total kerugian mencapai sekitar 200 juta rupiah, belum termasuk 100 gram emas. Peristiwa ini bermula sejak akhir tahun 2020 ketika gadis membantu Monika yang terlilit utang dengan memberikan 100 gram emas untuk digadaikan. Seiring berjalannya waktu, Monika sering meminjam uang kepada gadis yang diberikan secara bertahap sepanjang tahun 2021 karena hubungan pertemanan yang baik. Selain itu, gadis mengatakan bahwa Monika memiliki usaha jual beli emas dan salon kecantikan di kawasan Batu Merah. Keluarganya juga punya banyak usaha. Gadis juga sempat mentransfer uang kepada Monika untuk membeli emas. Namun emas tersebut tidak pernah diberikan. Selain itu, gadis juga membeli emas berbentuk jam Rolex senilai 22 juta yang kemudian diakui Monika telah digadaikan. Gadis mengungkapkan bahwa total uang yang ditipu mencapai sekitar 200 juta rupiah, belum termasuk emas 100 gram. Monika sendiri telah mengembalikan sekitar 20 juta. Gadis juga menyita 2 buah handphone dan emas sekitar 8,8 gram sebagai jaminan. Sebelumnya pada tahun 2022, kedua belah pihak telah melakukan mediasi dan membuat surat pernyataan bahwa Monika akan membayar secara cicil 2 juta rupiah per bulan. Namun kesepakatan tersebut tidak dipenuhi oleh Monika. Puncak dari permasalahan ini terjadi pada Kamis malam 3 April 2025 sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Timur di sebuah hotel di Ambon. Gadis bersama saudara perempuannya mendatangi Monika yang sedang duduk bersama teman-temannya. Saat gadis mencoba membicarakan masalah utang, teman Monika, Rani, justru marah dan memicu pertengkaran. Pertengkaran berlanjut ke lobi hotel di mana pacar Monika, Antoni Sahu Silawane, yang mengaku sebagai anggota TNI menghalangi gadis. Antoni kemudian diamankan dan mediasi dilanjutkan dengan pihak berwajib. Namun mediasi tidak membuahkan hasil. Gadis mengaku tidak terima dengan tindakan tersebut, mengingat Monika sulit ditemui dan pernah melarikan diri. Keluarga Monika juga dinilai tidak kooperatif. Gadis mempertanyakan identitas, surat kuasa, dan legalitas pria yang mengaku sebagai pengacara tersebut, namun tidak mendapatkan jawaban. Saat ini gadis Kainama berencana untuk membawa kasus ini ke jalur hukum dengan melaporkan kasus ini ke Mapolresta Ambon. Terpisah dari itu, Dwi Monika Jani saat dikonfirmasi tribunambon.com terkait masalah utang piutang belum memberikan jawaban. Dugaan penipuan emas hingga uang ratusan juta, Monika Jani resmi dipolisikan. Gadis Kainama mendatangi markas Kepolisian Resor Kota atau Mapolresta Ambon pada Jumat 4 April 2025 untuk melaporkan seorang wanita bernama Monika Jani atas dugaan tindak pidana penipuan yang merugikannya hingga ratusan juta rupiah dan ratusan gram emas. Kepada tribunambon.com, gadis menjelaskan bahwa laporan tersebut dilayangkannya lantaran tidak adanya itikat baik dan tanggung jawab dari pihak terlapor Monika Jani. Lebih lanjut, gadis mengungkapkan bahwa upaya kekeluargaan tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Dengan melaporkan kasus ini ke pihak berwajib, gadis menunjukkan ketegasannya dalam menghadapi permasalahan yang dialaminya.
Gadis berharap agar kepolisian bertindak cepat dan profesional dalam menangani laporannya. Ia juga menekankan pentingnya pengusutan kasus ini hingga tuntas demi keadilan bagi dirinya. Diberitakan sebelumnya, seorang wanita bernama Dwi Monika Jani, 29 tahun, diduga melakukan penipuan terhadap teman baiknya sendiri, gadis Kainama, 34 tahun, dengan total kerugian mencapai sekitar 200 juta rupiah, belum termasuk 100 gram emas. Ini bermula sejak akhir tahun 2020, ketika gadis membantu Monika yang terlilit utang dengan memberikan 100 gram emas untuk digadaikan. Seiring berjalannya waktu, Monika sering meminjam uang kepada gadis yang diberikan secara bertahap sepanjang tahun 2021 karena hubungan pertemanan yang baik. Selain itu, gadis mengatakan bahwa Monika memiliki usaha jual beli emas dan salon kecantikan di kawasan Batu Merah. Keluarganya juga punya banyak usaha. Gadis juga sempat mentransfer uang kepada Monika untuk membeli emas, namun emas tersebut tidak pernah diberikan. Di sini di Polresta Ambon ini untuk melaporkan saudari Monika Jani yang dimana sudah melakukan penipuan berupa uang tunai ratusan juta dan juga puluhan gram emas. Beta melapor karena tidak ada itikat baik dan tanggung jawab dari saudara Monika. Dia juga tidak kooperatif. Jadi beta berharap dengan adanya beta sudah melapor ini, itu adalah salah satu bentuk ketegasan dari beta untuk saudara Monika. Dan beta juga berharap pihak kepolisian Polresta Ambon ini bisa dengan tegas mengusut kasus ini dengan tuntas. Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Gubernur Maluku sesalkan pertikaian antar kelompok masyarakat di Seram Utara. Ini harapannya. Gubernur Maluku Henry Lewerisa menyampaikan keprihatinannya atas terjadinya pertikaian antar kelompok masyarakat di Desa Sawai Rumah Olat dan Masohulat, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah. Pertikaian tersebut mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, korban luka-luka, dan kerugian harta benda. Dalam pernyataannya, Gubernur Lewerisa mengimbau warga di ketiga desa tersebut untuk menahan diri dan tidak terprovokasi oleh pihak manapun yang bertujuan memperkeruh situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Ia meminta warga untuk mempercayakan penanganan situasi kepada aparat keamanan TNI dan Polri. Gubernur Lewerisa juga meminta peran aktif dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda untuk membantu memulihkan situasi agar kembali kondusif. Ia menegaskan bahwa TNI dan Polri harus segera memulihkan situasi Kamtibmas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pemerintah Provinsi Maluku, kata Gubernur Lewerisa, akan terus berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk menangani para korban luka-luka dan korban meninggal dunia dengan baik dan cepat. Gubernur Lewerisa menyampaikan imbauan terbuka kepada seluruh masyarakat Maluku, khususnya warga di 3 desa yang berkonflik untuk menjaga perdamaian. Pemerintah Provinsi Maluku dan aparat keamanan terus berupaya untuk meredakan ketegangan dan memulihkan situasi di wilayah tersebut. Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Menyikapi situasi keamanan dan ketertiban di Desa Sawai, Rumah Olat, dan Masohulat, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, maka sebagai Gubernur Maluku, saya menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Saya menyesalkan terjadinya peristiwa pertikaian antara kelompok masyarakat di dalam wilayah ketiga desa tersebut yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, korban luka-luka, dan kerugian harta benda. Saya meminta warga masyarakat di ketiga desa itu untuk menahan diri, tidak terhasut atau terprovokasi dari siapapun dan dari pihak manapun yang bertujuan untuk memperkeruh situasi Kamtibmas di daerah itu. Mari kita mempercayakan aparatur keamanan dan Polri dan TNI untuk mengambil semua langkah yang dipandang perlu guna memulihkan dengan segera situasi Kamtibmas di daerah itu.
Saya juga meminta peran aktif dari seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda untuk melakukan upaya-upaya memulihkan situasi masyarakat agar kondusif seperti semula. Saya juga meminta aparatur keamanan TNI dan Polri agar segera memulihkan situasi Kamtibmas di daerah itu sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Saya akan senantiasa melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah agar segera menangani dengan baik dan cepat para korban luka-luka dan yang meninggal dunia. Ini adalah himbauan terbuka dari saya. Saya sampaikan kepada seluruh masyarakat di Maluku pada umumnya dan khususnya bagi saudara saya yang ada di ketiga desa tersebut. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menolong kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Sikapi bentrok di beberapa daerah, Ketua Majelis Latupati Ambon mengatakan, mari bertemu dan cari jalan damai. Ketua Majelis Latupati Kota Ambon, Reza Valdo Maspaitela, mengeluarkan imbauan penuh harapan agar daerah-daerah yang sedang berkonflik di Maluku segera menghentikan pertikaian dan menjalin kembali perdamaian. Dalam pesannya yang disampaikan kepada seluruh masyarakat Maluku, Ketua Majelis Latupati Kota Ambon menekankan pentingnya menjaga persatuan dan saling menghormati sebagai bagian dari warisan leluhur. Mas Paitela juga mengingatkan masyarakat tentang filosofi hidup Pela Gandong yang telah menjadi pedoman hidup rakyat Maluku sejak dahulu. Bahwa budaya Pela dan Gandong menurutnya memiliki nilai persaudaraan yang tinggi dalam mengikat seluruh masyarakat dengan kasih sayang dan kebersamaan. Dalam kesempatan tersebut, dirinya mengajak masyarakat untuk terus menjaga nilai-nilai adat, agama, dan kehormatan keluarga yang telah diturunkan oleh leluhur. Tak hanya itu, diingatkan pula bahwa persaudaraan dan kedamaian lebih penting daripada kebencian dan perpecahan. Dirinya menekankan pentingnya menjaga tanah dan warisan leluhur yang telah ditinggalkan untuk generasi mendatang. Sebagai penutup, Ketua Majelis Latupati Kota Ambon mengajak seluruh masyarakat Maluku untuk bersama-sama mencari jalan damai dan mempererat tali persaudaraan. Kepada seluruh bersaudara yang ada di negeri Tulehu, negeri Tiau, negeri Sawai, dan juga negeri Rumah Holat, secara khusus, beta ingin mengajak kepada seluruh pemuda, kepada seluruh masyarakat, untuk mari kita hentikan pertikaian. Bukan saja saat ini, tapi mari juga kita hindari pertikaian-pertikaian di masa yang akan datang. Ketong semua bersaudara, satu tanah dan satu hati. Leluhur kita telah mewariskan nilai-nilai filosofi hidup Pela Gandong yang mengajarkan persaudaraan dan kebersamaan di atas segala perbedaan. Tidak ada kebaikan dalam permusuhan, tidak ada manfaat dalam kebencian. Yang terluka bukan hanya bersaudara di 4 negeri ini saja, tetapi kita seluruh masyarakat negeri-negeri adat di seluruh Maluku. Pela Gandong bukanlah sekedar tradisi, tetapi juga merupakan sebuah simbol persatuan, toleransi, dan perdamaian di tanah Maluku. Untuk itu, beta mengajak ketorang semua, mari jaga negeri, mari jaga hati, dan jaga persaudaraan. Salam hormat dan kasih bagi seluruh bersaudara semua.
Mohon izin. Temui warga Seram Utara, Hendrik Lewerisa tegaskan komitmen tangani masalah secara adil. Gubernur Maluku beserta rombongan temui warga Seram Utara di 3 negeri, Jumat 4 April 2025 kemarin. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa, Kapolda Maluku Irjen Pol Edi Sumitro Tambunan, dan Pangdam 15 Patimura Maijen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo mengunjungi warga negeri Masihulan, Rumah Olap, dan Sawai, guna meredakan ketegangan pasca bentrokan antar warga yang terjadi Kamis 3 April 2025 lalu. Dalam penyampaiannya, Gubernur Hendrik Lewerisa dengan tegas berkomitmen bahwa pemerintah daerah hadir menangani permasalahan ini secara adil dan bertanggung jawab. Dirinya menekankan pentingnya menjaga keamanan dan menyerahkan penanganan insiden kepada aparat penegak hukum. Selain itu, Gubernur juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, serta memastikan bahwa pemerintah akan berupaya maksimal dalam membantu warga terdampak. Di samping itu, Kapolda Maluku Irjen Pol Edi Sumitro Tambunan mengajak masyarakat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari dan berharap agar para tokoh masyarakat, adat, dan agama dapat meredam ketegangan di tengah masyarakat. Kapolda menegaskan bahwa aparat kepolisian dan TNI telah mengendalikan situasi di lokasi kejadian. Pihak kepolisian selanjutnya akan menindak tegas siapapun yang terbukti melakukan provokasi dan tindakan kriminal. Selain itu, ia juga menyatakan bahwa Polda Maluku memiliki tim patroli siber yang akan mengawasi penyebaran berita hoaks yang dapat memperburuk keadaan. Pertemuan tersebut dihadiri Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir, Ketua DPRD Maluku Tengah Heri Menkar Haurisa, Kapolres Maluku Tengah AKBP Hardi Meladi Kadir, serta Dandim 1502 Masohi Letkol DZIM Yusuf Aksa. Kita mau bermohon dan berdoa semua warga negeri Sawai, para pemuda-pemuda semua. Kita bermohon sebagai Gubernur Maluku dari untuk Kita ke SBT Tribuners, momen damkar SBT bantu evakuasi warga terjebak banjir hingga bersihkan sisa lumpur. Dinas Pemadam Kebakaran atau Damkar Kabupaten Seram Bagian Timur atau SBT bergerak cepat mengevakuasi sejumlah warga yang terdampak banjir di Bula. Evakuasi dimulai dari warga yang terjebak banjir saat berlibur di Pantai Gumumae hingga pembersihan rumah dan ruas jalan utama di Kampung Gorom. Pantauan tribunalmo.com di lokasi, pihak damkar mulai melakukan evakuasi setelah kondisi air mulai surut. 1 unit mobil dikerahkan untuk membersihkan rumah warga hingga ruas jalan yang terendam banjir. Hal itu juga diungkapkan Kepala Dinas atau Kadis Damkar Kabupaten SBT Hadi Rumbaliva saat diwawancarai tribunalmo.com di lokasi banjir Jumat 4 April 2025. Kata dia, selain melakukan pembersihan dan evakuasi, pihaknya juga turut memberikan air bersih bagi sejumlah warga terdampak. Menurutnya, pembersihan tersebut baru bisa dilakukan setelah banjir, lantaran kondisi air yang masih penuh.
Diberitakan sebelumnya puluhan rumah hingga tempat usaha milik warga di Kampung Gorom, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram bagian Timur, Maluku, terendam banjir. Hal ini terjadi lantaran curah hujan tinggi yang mengguyur kawasan itu sejak siang tadi hingga kini, Jumat 4 April 2025. Pantauan tribunambon.com di lokasi, sekitar 27 rumah di kawasan itu teridentifikasi terendam air. Kedalaman air nyaris mencapai pinggang orang dewasa. Warga nampak mengevakuasi sejumlah perlengkapan berharga yang ingin diselamatkan. Sumber air diketahui berasal dari luapan Sungai Wailola yang berada dekat dengan pemukiman warga. Di laut sana banyak tuh. Ada sila seperti jalan bersih lah ketemu lewat. Jalan ini dah. Biasa. Tembok saya pakai tembok teh. Ini Borneo kompres. Mati tadi yang ini. Tadi juga tahu aja. Mana boleh? Jangan parah. Ini sih. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Masjid Al-Umar Kota Bula terendam banjir, peribadatan terganggu. Tak hanya rumah warga, banjir pun tampak menggenangi pelataran hingga tempat wudhu Masjid Al-Umar, kawasan Lemumir, Kota Bula, Kabupaten Seram bagian Timur atau SBT, Jumat 4 April 2025 sore. Pantauan tribunambon.com di lokasi sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Timur, genangan air memenuhi tempat wudhu hingga toilet masjid. Tak sampai di situ, pelataran masjid juga ikut terendam air, bahkan setinggi lutut orang dewasa. Banjir yang bersamaan dengan waktu salat asar itu membuat aktivitas peribadatan sedikit terganggu. Pasalnya, jemaah yang sudah hadir harus kembali ke rumah untuk mengambil air wudhu. Rais menyebutkan kondisi itu disebabkan karena luapan air dari sungai terdekat mengalir cukup deras, sehingga saluran air di beberapa titik meluap keluar. Lanjut dikatakan genangan air tersebut harus disedot menggunakan mesin agar bisa diatasi dengan baik. Dirinya berharap agar tempat-tempat peribadatan seperti itu harus diperhatikan guna mengantisipasi kejadian-kejadian serupa. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.